Warga Nusa yang berbahagia, kita sering mendengar istilah Indonesia Emas tahun 2045, sebuah gambaran optimisme tentang ekonomi yang akan tumbuh di Indonesia karena diantaranya ada bonus demografi dan teknologi yang maju serta kesejahteraan yang meningkat. Secara konsep, itu sangat mudah tercapai. Namun sebagai orang yang terbiasa berpikir ke depan, saya ingin mengajak kalian melihat satu langkah lebih jauh. Karena keberhasilan ekonomi itu tidak selalu sejalan dengan ketahanan kehidupan. Di video ini, saya tidak sedang membantah Indonesia Emas tahun 2045. Pertanyaan saya cukup sederhana. Setelah Indonesia Emas tahun 2045, apa yang akan terjadi? Yuk simak video ini sampai selesai. Warga Nusa, jika kita tarik garis lebih panjang lagi, masuk ke tahun 2050, tantangan terbesar kita itu kemungkinan bukan lagi uang atau pertumbuhan ekonomi, melainkan ketersediaan sumber daya alam. Ini bukan ramalan dan bukan untuk menakut-nakuti, tapi konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan hari ini, seperti penambangan hutan, tambang yang diperluas, sungai yang tercemar, dan tanah diperas untuk mengejar pertumbuhan dalam jangka pendek. Dampaknya memang belum runtuh sekarang, tapi karena alam itu memiliki daya tahan, dan daya tahan itu pasti terbatas. Kenapa? Karena faktornya kerusakan alam yang semakin menumpuk, dan karena faktor itu akan muncul masalah-masalah yang sangat rumit di masa depan, semisal kekurangan air bersih, air bersih yang langka, pangan yang mahal, cuaca yang ekstrim, dan kualitas lingkungan yang menurun. Banyak orang merasa aman selama ekonomi masih bergerak. Disinilah kesalahan logika sering terjadi. Ya, perlu kalian ketahui, ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Tanpa air yang bersih, semua industri akan berhenti. Tanpa tanah yang subur, semua pangan akan runtuh. Tanpa energi, produksi mati. Artinya apa? Seluruh sistem ekonomi itu semuanya berdiri di atas alam, tanpa kecuali. Dan uang itu hanyalah alat tukar, bukan pencipta kehidupan. Sekarang bayangkan skenario sederhana. Tahun 2050, Anda menjadi orang yang sukses secara finansial. Aset ada, tabungan aman, investasi berjalan. Tetapi air bersih terbatas dan pangan mahal akibat tanah rusak dan cuaca yang ekstrim. Serta udara tidak lagi sehat. Dalam kondisi seperti ini, uang tersebut sebenarnya mau dipakai untuk apa? Di titik ini kita harus jujur. Sejak kecil kita diajarkan bahwa ukuran keberhasilan itu adalah uang. Negara pun sering disebut maju ketika angka ekonominya naik. Masalahnya, semua angka itu berdiri di atas dukungan alam yang sedang menurun. Ketika yang primer dikorbankan demi mengejar yang sekunder, krisis bukan lagi kemungkinan, tetapi kepastian yang tinggal menunggu waktu. Namun kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Indonesia tidak harus masuk 2045 sebagai negara yang tampak maju di atas kertas, tetapi rapuh secara sumber daya. Kuncinya bukan sekedar menambah uang, melainkan mengubah cara pandang pembangunan sejak sekarang. Alam tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek yang boleh habis dipakai, melainkan sebagai aset jangka panjang yang menentukan keterlanjutan bangsa. Indonesia Emas tahun 2045 hanya masuk akal jika dibarengi kedaulatan air, pangan, dan energi. Artinya apa? Pembangunan harus tunduk pada daya dukung lingkungan. Pertanian dipulihkan sebagai fondasi strategis. Energi bergerak ke arah yang berkelanjutan, dan keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup. Di sini peran generasi muda menjadi penting. Kalian tidak cukup hanya menjadi pencari kerja atau pemburu cuan saja, tetapi harus menjadi penjaga sistem kehidupan. Orang-orang yang paham bahwa ekonomi, teknologi, dan alam adalah satu kesatuan, bukan lawan yang saling dikorbankan. Maka bisa saja tahun 2045 kita itu mencapai puncak ekonomi, tetapi ujian sesungguhnya ada di tahun 2050. Apakah kita masih punya air bersih? Apakah kita punya tanah yang subur,
dan lingkungan yang layak dihuni, karena pada akhirnya uang tetap penting, tetapi bukan faktor utama kehidupan. Uang itu adalah angka, sumber daya alam adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi pertanyaan terakhir saya sederhana, kalau 2050 adalah masa depan kalian, apa yang sedang kalian jaga hari ini? Terima kasih sudah menonton, saya Nur Kholis Majid, next di my video.